Anggota Exco PSSI sebut naturalisasi Jairo Riedewald sulit, namun Jordi Wehrman mudah dan Mauro Zijlstra sudah masuk daftar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan tanggapan terkait rumor naturalisasi 3 pemain keturunan, Jairo Riedewald, Jordi Wehrman, dan Mauro Zijlstra. Arya menjelaskan bahwa saat ini PSSI belum memiliki rencana untuk menaturalisasi Riedewald, yang bermain untuk Royal Antwerp di Belgia setelah sebelumnya menghabiskan 7 tahun di Crystal Palace, termasuk bermain di Premier League. Selain itu, Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak sedang memproses naturalisasi Jordi Wehrman. Wehrman adalah gelandang dari Madura United yang berasal dari Belanda dan sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Namun, Arya menegaskan bahwa proses tersebut belum berjalan. Arya memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pemain depan dari FC Volendam U21 di Belanda ini telah terdaftar dalam proses tersebut. Akan tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi untuk pemain keturunan asal Belanda lainnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ole Rommenje. Proses ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan 2 masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat.
Shin Tae-yong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra. Romenyi dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romenyi maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romenyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romenyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi. Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathan. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah. Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi." Jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap?
Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI-kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor Timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak Timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk.